Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah yang mana saat ini alhamdulillah beliau beserta rombongannya berada di kota Jakarta. Mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad, mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh salihah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, wabak, fitnah fid dunya al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak Haji Muslaini dan juga kepada Bapak Ustaz Abdul Muti, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kembali kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri rutinitas kita, yaitu pembacaan Ratibul Haddad, dan diteruskan dengan sedikit pembahasan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirrah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hadis di atas, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Thumma alladhina waqa'a al-hathu alaihim minhum innama humul 'arifuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui ilmu Quran dan hadis, yakni yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad kita ikutin. Adapun yang melenceng, ya ikut masuk sumur, ya, yang melenceng nggak usah diikuti, sebab kewajiban kita cuma diperintahkan untuk cintai. Apabila jalannya mereka benar, sesuai dengan datuk-datuknya Al-Quran dan hadis, maka itu harus kita pegang teguh-teguh, jangan sampai lepas, agar kita bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini bisa difahami bahwa arti dan maksud hadis tersebut adalah kita dilarang merasa lebih alim kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui ilmu syariat dan Al-Quran dan hadis, dan juga kepada mereka yang mengikuti thariqah atau jejak dari para pendahulu mereka yang soleh, salafus soleh. Nah, adapun jika ada di antara keluarganya Rasulullah SAW yang tidak alim atau yang tidak mengikuti thariqah atau jejak dari para pendahulu-pendahulu mereka yang soleh, salafus soleh, maka tidak harus bagi kita mengikuti mereka dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Bahkan wajib bagi kita jika dapat memberi nasihat padanya dengan tetap menjaga adab supaya santun dan perbuatan yang tidak menyakitinya, supaya ia dapat menuntut ilmu syariat dan kembali mengikuti thariqah atau jejak dari para
pendahulu-pendahulu mereka yang soleh, salafus soleh. Hal ini merujuk kepada atau pada keterangan yang diambil dari kitab Tadhkiratul Mu'minin yang juga tertulis di dalam kitab Ad-Durratun Nakiyah, dan seperti inilah kalimatnya, wa a'dhamu manfaatin wa ikramin i'anatuhum ala ta'allumi syara'i'il Islam wa ma jaa bihi jadduhum sallallahu alaihi wasallam fa man a'anahum ala dhalik wa arsyadahum ila tilkal masalik faqad tawaddada ila nabi sallallahu alaihi wasallam bimawaddatin tamatin yudriku biha syafa'atahu yaumal qiyamah yaumat thamah. Artinya manfaat dan kemuliaan terbesar untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membantu mereka untuk menuntut ilmu syariat dan semua ajaran yang telah dibawa oleh datuk mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang membantu seseorang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal demikian dan memberi nasihat juga petunjuk kebaikan kepada mereka, maka orang itu telah berbuat budi besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan budi yang sempurna, dan dengan sebab itu ia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ya. Jadi keterangan ini menunjukkan walaupun mereka keturunan Nabi Muhammad atau ahlul bait Nabi Muhammad, mengalir pada mereka darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tetap manusia. Sama seperti kita-kita. Bukan maksum, bukan mahfud. Mereka tetap manusia, yang mana sifatnya manusia tidak pernah lepas dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti berbuat salah, pernah berbuat salah. Walaupun itu keturunan Nabi Muhammad, darah Nabi Muhammad mengalir padanya, toh itu pun juga manusia yang tidak bakal lepas dari perbuatan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi hati Nabi Muhammad gembira, senang, apabila ada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad atau keturunan Nabi Muhammad melenceng dari ajaran Nabi Muhammad. Manusia itu tidak maksum. Yang maksum terjaga dari perbuatan maksiat itu para nabi. Sedangkan manusia selain nabi, selain utusan, itu pasti pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun darah nabi mengalir pada darah mereka, tetap mereka bukan maksum. Ketika kita menemukan salah satu ahlul bait Nabi Muhammad ya, berada dalam jalur keluar dari rel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai kita ini mencaci maki, lebih-lebih menghina. Apa katanya Habib kok kayak gitu? Katanya keturunan Nabi Muhammad kok gitu? Ya bisa saja orang manusia bukan maksum. Siapapun mereka yang namanya manusia tetap bisa berbuat maksiat Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah lepas dari perbuatan maksiat. Kewajiban kita bukan kita cintai kealimannya, bukan kita cintai akhlaknya, bukan kita cintai ahli ibadahnya, namun yang Allah perintahkan kita cukup cinta. Tidak peduli itu alim atau bodoh, kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma cinta kepada mereka ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka berada pada jalur yang salah, maka apabila kita mampu untuk menasihati dengan lembut dan sabar, kemudian ia kembali kepada syariat Nabi Muhammad, maka inilah yang membuat hati Nabi Muhammad gembira. Membuat hati Nabi Muhammad senang, gembira, riang, bangga kepada orang yang diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan anak cucu Nabi Muhammad pada jalur yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Khalil Bangkalan terkenal aulia besar, wali besar. Suatu ketika ada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad yang dikenal.
yang dikenal oleh beliau. Cuma Ahlul Bait ini lagi baru mabuk teler, mulutnya berbusa. Apa yang diperbuat oleh Khalil Bangkalan? Diangkat, ditaruh di mobil, dibawa pulang, ditaruh kamar beliau. Ditaruh di kamar Kiai Khalil Bangkalan. Setelah Ahlul Bait ini atau Habib ini sadar, betapa terkejutnya. Tiba-tiba sudah berada di rumahnya Kiai Khalil Bangkalan. Kata Habib ini, wah Yai, kenapa begini? Anu Beb, pian tadi mabuk, teler, takut nanti sampean orang-orang katulhan sama sampean, kualat sama sampean, kan gitu. Jadi saya angkat, saya bawa pulang, kata Kiai Khalil. Nah, ini namanya ulama. Jadi ulama itu orang yang mengamalkan ilmunya, walaupun sedikit ilmunya. Namun kalau orang itu alim, hafal Quran, hafal hadis, hafal berbagai macam ilmu-ilmu, namun kalau dia nggak manfaat ilmunya, maka ia bukan orang alim. Namun itu orang jahil, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian fasal ke-7. Fasal ke-7. Di dalam fasal ini mengetengahkan hadis-hadis yang berisi manfaat dan fadilah yang akan diberikan kepada orang yang mencintai atau mahabbah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau berbuat baik kepada mereka. Inilah di antara hadisnya. Nah, ini jaminan dari Nabi Muhammad. Siapapun yang mahabbah, di dalam hatinya diselipkan oleh Allah rasa cinta terhadap anak cucu Nabi Muhammad, ini ada fadilah atau janji dari Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Di antaranya hadis wa akhraja Ibnu Adiyin wa Dailami an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala athbatukum ala sirat ashaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Artinya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adiyin dan Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling teguh berjalan melewati sirat di antara kalian di hari kiamat nanti adalah orang yang paling besar cintanya kepada keluargaku dan sahabatku. Ya. Kata Nabi, orang yang kokoh kakinya. Kokoh kakinya berarti nggak bakal terpleset. Tidak ada satupun di antara kita kelak di yaumil kiamat bakal melewati as-sirat. Jisrun mamdudun ala matni jahannam. Satu jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Lebih kecil daripada rambut. Kata ulama, rambut masih dipotong menjadi tujuh bagian. Sekitar rambut ini kecil apa besar ini? Kecil. Dipotong lagi menjadi 7 bagian. Inilah sirat atau jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Dan lebih tajam daripada silet. Atau benda-benda yang tajam. Kita semua pasti bakal mati as-sirat tersebut. Wa in minkum illa waridwa kana ala rabbika hatman magdiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita pasti bakal melewati sirat tersebut. Wajib bagi kita pasti melewati as-sirat tersebut. Ya, cuma macam-macam. Ada karbal khotib seperti ketipan mata, seperti kilat, macam-macam. Ada yang terseok-seok di atas jembatan tersebut, macam-macam. Dan orang yang kokoh, kata Nabi, tidak bakal jatuh dari jembatan tersebut, yaitu orang yang cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad sangat besar sekali. Jadi kebalikannya, orang yang nggak ada cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, pasti bakal jatuh ketika meniti as-sirat al-mustaqim. Pasti. Kebalikannya hadis ini. Orang yang cinta selamat. Kebalikannya, orang yang nggak cinta berarti bakal jatuh melewati as-sirat. Walaupun ahli ibadah.
Walaupun dia hafal Quran setiap malam sholat tahajud, tapi kalau ada kebencian kepada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad SAW, maka enggak bakal selamat dia melewati as-sirat. Ya. Kemudian dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhraja ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala man arada tawassula ilayya wa an takuna lahu indi yadun asfa'u lahu biha yaumal qiyamah falyasil ahla baiti wa yudkhilis surura alaihim. Artinya diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin memiliki wasilah atau hubungan yang menyampaikan dia padaku dan agar mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat nanti, maka hendaklah dia menjalin hubungan yang baik kepada keluargaku dan berusaha selalu membahagiakan hati mereka. Nah, ini lagi syafaat Nabi Muhammad. Tidak ada satu pun yang kita harapkan kelak di yaumil kiamat syafaat Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, para sahabat Nabi Muhammad, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya harapan mereka yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang selalu berumuran dosa, setiap saat, setiap detik kita ini maksiat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang kita harapkan cuma syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, siapapun yang kelak di yaumil kiamat pengen mendapatkan syafaatku, hendaklah dia memiliki wasilah atau hubungan kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan berusaha selalu untuk membahagiakan hati mereka. Bukan sebaliknya punya hubungan cuma menyakitkan. Nah ini ya, nggak bakal dapat syafaat Nabi Muhammad. Berhubungan cuma menyakitkan. Nah, yang dimaksud sini punya wasilah, cuma punya hubungan, cuma berusaha untuk membahagiakan, bukan sebaliknya berusaha untuk membencinya. Nah, ini naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sebab siapapun yang membenci ahlul bait Nabi Muhammad sama saja membenci Nabi Muhammad. Siapapun yang mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sama mencintai Muhammad. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah ahlul baitku, kata Nabi Muhammad, li hubbi, karena cinta aku. Kita ngaku cinta Nabi, enggak cinta ahlul bait, sama saja bohong. Sehebat apapun kita membaca sholawat, 1.000.000 kali sehari kita membaca sholawat, kalau kita benci kepada ahlul bait Nabi Muhammad, sama saja kita benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sana ila ahli baiti yadan kafa'tuhu 'alaiha yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa berbuat kebaikan kepada keluargaku, maka nanti aku sendiri yang akan membalas kebaikan itu kepadanya di hari kiamat. Nah, ini jaminan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak bakal dusta. Ketika Nabi Muhammad akan membalas bagi siapapun yang berbuat baik kepada ahlul baitnya, maka pasti kelak di yaumil kiamat pun akan dibalas. Jangan nunggu di hari kiamat. Kadang-kadang berapa banyak ulama-ulama kita, saking baiknya kepada ahlul bait Nabi Muhammad, langsung dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti Al-Imam Muhammad Al-Bushiri. Bagaimana beliau seorang tokoh, barometer orang yang cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Saking cintanya, saking memuliakannya beliau kepada ahlul bait Nabi Muhammad, sampai-sampai Rasulullah datang kepadanya. Apa kata Rasul? Wahai Muhammad Al-Bushiri, sungguh baik engkau kepada ahlul baitku. Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang aku ingin balas kepada engkau? Kata Rasulullah SAW. Apa kata Imam Muhammad Al-Bushiri? Wahai Rasul, aku pengen berjumpa dengan engkau secara yaqadhatan, secara terjaga, bukan mimpi. Langsung Nabi Muhammad menampakkan secara qadha, bukan mimpi lagi. Berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini diantara kebaikan yang diberikan Nabi Muhammad sebagai balasan bagi siapapun yang berbuat baik, membahagiakan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelipkan dalam hati kita
kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.